Perkenalkan, saya Ataya di sini bergerak sebagai moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Adi sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, izinkan saya bersama rekan saya mempresentasikan materi geopolitik Indonesia. Boleh di next. Yang beranggotakan saya sendiri, Ataya Liputri Mikaila dengan nomor NPM 2141020060, dan satu rekan saya yaitu Nida Hoeroni Ulia dengan nomor NPM 2141020059. Boleh di next. Pembahasan yang akan kami paparkan ada 5. Yang pertama tentang pengertian geopolitik. Yang kedua ada perkembangan geopolitik di Indonesia. Yang ketiga ada unsur-unsur geopolitik. Yang keempat ada wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik. Dan yang terakhir ada implementasi geopolitik Indonesia. Boleh di next. Pengertian geopolitik akan dipaparkan oleh rekan saya Nida. Kepada Nida, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama mengenai pengertian dari geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik, berasal dari geo yang berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polit, yang poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan ti artinya urusan. Geopolitik juga bisa disebut sebagai wawasan Nusantara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didirikan oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Ada 2 pengertian yang terkandung dalam geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, artinya memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Ada juga pengertian geopolitik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rudolf Kjellén, seorang ilmuwan politik Swedia pada awal abad ke-20 mendefinisikan geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang kedua, menurut Karl Haushofer, yang terinspirasi ide rezim Nazi, geopolitik adalah sains nasional suatu negara, sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Yang ketiga, menurut Saul Bernard Cohen, menggunakan definisi dari buku tahun 2003, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis, dan di sisi lain proses-proses politik, baik pengaturan geografis dan proses politik yang dinamis, dan masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Geopolitis alamat konsekuensi dari interaksi lain. Yang keempat ada menurut Haggett, geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keuangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional.
pemerintah atau kenegaraan di permukaan bumi. Bidang kajian geografis politik relatif luas seperti aspek keuangan, aspek politik, aspek hubungan regional dan internasional. Dan yang terakhir ada menurut Hafeznia. Geopolitik sebagai cabang dari geografis politik adalah suatu tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, dan kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nida. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik di Indonesia ini sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan oleh adanya perbedaan letak geografi. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional atau keamanan manusia. Berbagai bencana alam yang terjadi seperti angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, itu ialah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Perkembangan geopolitik di Indonesia ini dipengaruhi adanya oleh globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, yang menjadi semakin abstrak dan kurang pasti sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demonstrasi akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu. Dengan ditandai keberhasilan bangsa Indonesia yang sistemnya ini menjadi pemilihan secara langsung. Nah, proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Mungkin boleh di next. Unsur-unsur geopolitik akan dipaparkan kembali oleh Nida. Kepada Nida, saya persilahkan. Untuk materi ketiga yaitu unsur-unsur geopolitik. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik atau biasa disebut dengan wawasan Nusantara. Ada 3. Yang pertama ada wadah atau kontur. Unsur ini terdiri dari wadah wujud wilayah yang dikemukakan oleh lautan dan ribuan pulau. Tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia juga memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada isi atau konten. Isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menciptakan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga ada tata laku atau konduk. Tata laku juga terdiri dari 2. Yang pertama ada tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Dan yang kedua ada tata laku lahiriah yang tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia sendiri.
Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, boleh di next. Yang selanjutnya ada wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik. Ditinjau dari tataran pemikiran atau konsepsi yang berlaku di Indonesia, wawasan Nusantara ini adalah geopolitik Indonesia yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia ini unik dengan ciri-ciri demografi, antropologi, meteorologi, dan latar belakang sejarah yang memberikan peluang munculnya disintegrasi bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia, yaitu melalui Ikrar Sumpah Pemuda, di mana amanatnya adalah satu nusa yang berarti ketuhanan, Uang Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia. Satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh Uang Nusantara bersama isinya. Nah, kebangsaan Indonesia ini terdiri dari 3 unsur geopolitik. Yang pertama ada rasa kebangsaan, yang kedua ada paham kebangsaan, dan yang ketiga ada semangat kebangsaan. Yang pertama ini ada rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan ini adalah sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan sebuah tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan disegani di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Dan yang kedua ada paham kebangsaan yang merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu, serta bagaimana mewujudkan masa depannya. Dan yang ketiga ada semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan produk akhir dari sinergi rasa kebangsaan dengan paham kebangsaan. Boleh di next. Ketiga yang tadi itu menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa ya Indonesia dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi. Nah, dengan demikian bahwa geopolitik hanya akan efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap, karena tanpa itu ia tidak lebih hanya permainan politik semata. Sebab wawasan kebangsaan ini akan membuat ikrar satu bangsa terwujud dan bangsa yang satu dapat mewujudkan satu nusa dengan berbekal landasan satu bahasa. Oleh karena itu, adanya amanat yang demikian itulah, maka wawasan Nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang meliputi beberapa ini. Yang pertama ada kesatuan politik, yang kedua ada kesatuan ekonomi, yang ketiga ada kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir ada kesatuan hankam. Kesatuan politik ini didasari dari pentingnya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau di wilayah Nusantara menjadi satu enti yang utuh sebagai tanah air. Dan kesatuan ekonomi ini memerlukan ruang gerak dan dapat disediakan melalui proses demonstrasi. Tetapi demokrasi tidaklah berarti berbuat sesuai aturannya sendiri-sendiri, akan tetapi perlu taat pada koridor yang telah disepakati bersama. Dan yang selanjutnya ada kesatuan sosial budaya, yang mana bangsa Indonesia ini sesungguhnya mewujudkan atas dasar kesepakatan, bukan atas dasar sejarah atau geografi. Tanpa memandang suku, ras, dan agama, serta asal keturunan, perasaan-perasaan satu ini dimungkinkan untuk dibentuk asal sama-sama mengacu pada wawasan kebangsaan Indonesia, sebagaimana ini dari makna Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir ada kesatuan hankam. Makna utama dari kesatuan hankam ini adalah masalah bidang hankam, khususnya keamanan dan pembelaan negara yang tanggung jawab bersama. Nah, atas dasar itulah sistem hankam rata memiliki 3 ciri utama. Yang pertama ada orientasi pada rakyat, yang kedua ada perlibatan secara semesta, dan yang terakhir ada digelarnya di wilayah Nusantara secara kewilayahan.
Mungkin wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik cukup sekian. Selanjutnya ada materi implementasi geopolitik Indonesia yang akan dipaparkan oleh Nida. Saya persilakan kepada Nida. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi geopolitik Indonesia. Yang pertama ada sebagai falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal terbentuknya NKRI sampai sekarang. Konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dan kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara juga sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ada pembangunan nasional. Pembangunan nasional juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama ada kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib, dan seperjuangan. Yang keempat, Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia untuk ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Yang kelima, ada kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara, sistem hukum nasional. Dan yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata. Yang kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan bangsa Indonesia. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Dan yang ketiga ada sebagai penerapan geopolitik atau wawasan Nusantara. Salah satu manfaat dari penerapan wawasan Nusantara khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminnya integritas wilayah teritorial Indonesia. Lautan Indonesia yang semulanya dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu, pengakuan terhadap landasan kontingen Indonesia dan ZEE, Indonesia menghasilkan pertambahan luas wilayah yang cukup besar. Pertambahan wilayah tersebut sebagai ruang lingkup menghasilkan ruang sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara juga dalam pembangunan Indonesia di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana, komunikasi, dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Dan yang terakhir, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat Indonesia melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nida telah memaparkan materi implementasi geopolitik Indonesia. Boleh di next. Materi tadi menjadi materi penutup bagi presentasi yang berjudul Geopolitik Indonesia ini. Mungkin sebelum ditutup, adakah yang ingin bertanya?
Izin bertanya. Boleh. Nah, bentar. Sebentar, maaf ya, agak lag. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan atas kesempatan yang telah diberikan. Kelompok kami akan memaparkan materi geostrategi Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nabila Hairunisa dengan NPM akhir 034 sebagai moderator. Lalu ada rekan saya Yasmin Amalia Putri dengan NPM akhir 035 dan ada Putri Azza dengan NPM akhir 036. Langsung saja kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh Yasmin Amalia Putri. Kepada Yasmin Amalia Putri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang konsep geostrategi. Konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi, di mana kata geografi pada geostrategi ini merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat. Sedangkan kata strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun pengertian geostrategi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Purnomo. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua ada menurut Lim Ju-jok. Menurut Lim Ju-jok, geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi, daratan, lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Yang terakhir menurut Rogers dan Simon. Geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Materi kedua yaitu latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut White, pada tahun 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Adapun alasan utama kemunculan konsep geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada geopolitik. Nah, geopolitik merupakan istilah yang dihindari oleh konotasi Nazi, interpretasi dan analisis geopolitik tetap lanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya istilah ini digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi.
Yang kedua ada teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang, mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis ini yang lebih besar. Dan yang terakhir, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Baik, sekian penyampaian materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yasmin Amalia Putri atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Eka. Kepada Putri Eka, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya mohon maaf izin off-cam karena jaringan saya kurang stabil. Oke, di sini ada tujuan geostrategi. Nah, menurut Khailan dan Ahmad Jubaidi 2007-143, geostrategi itu memiliki tujuan, yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur, guna mewujudkan masa depan yang lebih aman. Nah, adapun menurut Rogers, tujuan utama geostrategis itu untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Nah, Herdiawanto dan Jimanta menyatakan bahwa tujuan geostrategi itu diarahkan untuk satu, menegakkan hukum dan ketertiban law and order. Lalu ada yang kedua itu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, welfare dan prosperity. Lalu yang ketiga menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, defense and safety. Terus ada yang keempat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan kelima itu ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Materi selanjutnya itu ada geostrategi di negara Indonesia. Nah, dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, bangsa itu membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi, cara, ataupun metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Nah, menurut lampiran Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2016, geostrategi Indonesia itu strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Nah, dilihat dari perspektif historis, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia itu dilaksanakan Kepala Staf dan Komando Angkatan Darat Sesquad dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi Suradinata dan Dinut 2001. Menurut Suradinata itu pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Sementara itu di Indonesia geostrategi itu diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Melalui proses pembangunan nasional, geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dengan geopolitik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Eka atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi mengenai geostrategi Indonesia dalam menghadapi dinamika politik global dan regional. Strategi Indonesia di tengah-tengah dinamika perkembangan politik global dan regional perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Lalu ada hal yang perlu dicermati, diperhatikan, dan dipertimbangkan pada tiap daerah ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi geografi. Kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai jalur lalu lintas dan perdagangan internasional memiliki beberapa kerawanan yang perlu diwaspadai, yaitu diantaranya
kemungkinan terjadinya didominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut pengaruh di kawasan Asia di jalur Asia atau alur laut kepulauan Indonesia. Lalu kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar ketika terjadi bencana alam yang sangat besar dan juga kerawanan-kerawanan yang lainnya. Lalu yang kedua dari demografi. Kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan penguasaan pasar barang-barang yang telah diproduksi oleh negara besar apabila pemerintah tidak mampu memperdayakannya. Lalu yang ketiga dari SKA, kondisi beragam sumber kekayaan alam yang dimiliki Bank Indonesia akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam negara besar apabila Bank Indonesia tidak mampu mengamankan dan mengelolanya sendiri. Lalu yang keempat dari ideologi. Belum konsekuensinya implementasi pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ideologi Pancasila akan memungkinkan lebih mudah bagi negara besar untuk memasukkan ideologinya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, dari sisi politik, dengan banyaknya daerah provinsi dan kabupaten atau kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan demokrasi pemilihan umum secara langsung, akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara besar melakukan interpretasi kepentingannya. Lalu dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi nasional yang belum begitu kokoh akan memungkinkan mudah dimanfaatkan negara besar untuk melakukan interpretasi kepentingannya melalui paket-paket bantuan ekonominya. Dari sisi sosial budaya, kondisi sosial budaya nasional dengan keberagaman suku, ras, agama, adat, dan budaya tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan negara besar mudah melakukan upaya memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, guna menjatuhkan pemerintahan yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingannya. Lalu yang terakhir, dari bidang pertahanan dan keamanan. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara komprehensif, sebagaimana negara-negara maju, akan memungkinkan negara besar mudah menjatuhkan usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi persoalan keamanannya dengan memperkarakannya sebagai kegiatan ilegal yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ini yang dapat saya sampaikan. Semua materi telah disampaikan. Sekarang saatnya sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur audionya. Antara geopolitik dan geostrategi yang ada di Indonesia ini, terus kalau semisal ada, mohon dipaparkan untuk contohnya seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ataya atas pertanyaannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Baik, terima kasih pada Siti Alila atas pertanyaannya yang sudah dikirimkan pada kolom chat. Mungkin kami menutup pertanyaan sampai 2 pertanyaan saja. Pertanyaan akan kami tampung dahulu, baru akan kami jawab setelah kelompok pertama menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini untuk kelompok sebelumnya boleh izin menjawab pertanyaan yang tadi.
Bapak, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Masih belum terdengar, Bapak. Mau tes? Masih kurang jelas suara saya? Jelas, Baru Pak. Ya udah, kan tadi udah di chat suara saya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Ihsan yang tadi. Ihsan bertanya, apakah pada saat ini rakyat Indonesia sudah mengerti, sudah paham mengenai paham kebangsaan, dan kalau semisal tidak paham, apakah bisa mewujudkan cita-cita nasional? Mungkin dari sebelumnya ada pendahuluannya. Wawasan kebangsaan ini pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nilai-nilai ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri atau karakter bangsa. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wawasan kebangsaan ini merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dan dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa. Nah, wawasan kebangsaan ini kan adalah proses konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tujuan utama dari wawasan kebangsaan ini adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Untuk pertanyaan intinya, apakah rakyat Indonesia ini sudah mengerti mengenai paham kebangsaan, dan kalau tidak paham, apakah bisa mewujudkan cita-cita nasional? Pertanyaan inti akan dijawab oleh rekan saya Nida. Kepada Nida, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ataya. Izin menambahkan jawabannya. Yang pertama kan pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia sudah memahami paham kebangsaan? Kelompok kami berpendapat bahwa kemungkinan tidak semua rakyat Indonesia itu paham tentang paham kebangsaan karena alasan kondisi, kurang pengetahuan, dan lainnya. Tetapi dilihat dari pengertiannya tadi mengenai paham kebangsaan yang merupakan pengertian mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya, merupakan intisari dari visi warga bangsa tentang kemana bangsa ini harus dibawa ke masa depan gitu. Paham kebangsaan juga sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional. Ini berarti setiap warga negara juga harus bersikap dan bertindak secara utuh demi kepentingan bangsa. Dan tadi juga wawasan kebangsaan juga kan ada hakikatnya, ada merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari keempat implementasi tersebut, pasti semua warga negara Indonesia itu tahu maknanya itu terdapat arti cita-cita bangsa di dalamnya gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, jika tidak paham mengenai paham kebangsaan, apakah dapat mewujudkan cita-cita bangsa?
kelompok kami berpendapat tidak bisa, karena di dalam pengertian mengenai paham kebangsaan sendiri sudah jelaskan apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan cita-citanya. Jika kita tidak memahami makna paham kebangsaan tersebut, bagaimana kita bisa mengetahui apa dan bagaimana kita mewujudkan masa depan atau cita-cita negara kita gitu. Mungkin hanya sekian jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Jika jawaban ini kurang lengkap atau kurang tepat, mohon izin untuk kepada Pak Adi untuk menambahkan atau menjelaskan. Terima kasih. Baik, kepada Ihsan, apakah jawaban dari kelompok kami sudah dicukupkan atau perlu lagi untuk penjelasan lebih lanjut agar kami sampaikan kepada Bapak bila ingin ada penjelasan lebih lanjut? Kalau menurut saya sudah cukup, Pak Taya. Saya sudah menangkap apa yang dijawab tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali, Ihsan. Untuk kesimpulan dari presentasi kelompok kami ini, yaitu geopolitik ini merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara geopolitik ini dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia ini terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Mungkin sekian materi dan presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut ke kelompok yang kedua. Baik, izin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Pertanyaan pertama dari Ataya akan dijawab oleh Yasmin Amalia Putri, dan pertanyaan dari Siti Elila akan dijawab oleh Putri Azka. Pada rekan-rekan kelompok, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ataya. Nah, tadi Ataya bertanya tentang bagaimana hubungan antara geopolitik dan geostrategi yang ada di Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep pertahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar atau grand strategi maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim atau maritim power yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu, hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam Asyagatra. Komponen strategi Asyagatra, Trigatra, atau tangible bersifat kehidupan alamiah. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah letak geografi Indonesia, keadaan dan kekayaan alam, flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka, maupun perut bumi, dikelola dengan dasar 3 asas, yaitu asas maksimal, lestari, dan daya asing. Komponen selanjutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Ini meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi. Selanjutnya ada ideologi. Konsep selanjutnya ada politik. Nah, politik ini merupakan penetapan alokasi nilai di sektor pemerintahan dan kehidupan politik masyarakat. Sistem politik harus mampu memenuhi 5 fungsi utama. 5 fungsi utama tersebut diantaranya adalah usaha mempertahankan pola struktur proses politik. Yang kedua, pengaturan dan penyelesaian pertentangan atau konflik. Yang ketiga, ada penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, ada pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, ada usaha integrasi.
Komponen selanjutnya dari strategi Asia Gatra yaitu ekonomi. Ekonomi ini meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Komponen selanjutnya ada sosbud. Sosbud ini meliputi tradisi pendidikan, kepemimpinan ras, kepribadian ras. Dan yang komponen terakhir itu ada hankam. Hankam meliputi faktor-faktor tersebut diantaranya ada doktrin, wawasan nasional, sistem pertahanan keamanan, geografi, manusia, integrasi angkatan bersenjata dan rakyat, material, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, dan pengaruh luar negeri. Baik, mungkin sekian jawaban yang bisa kelompok kami berikan. Untuk Ataya, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih Yasmin sudah menjelaskan pertanyaan yang saya. Baik, mungkin apabila terdapat jawaban yang kurang tepat atau kurang, bisa ditambahkan oleh Pak Adi. Oke, mungkin saya sebelum mengomentari secara spesifik gitu ya. Izin menjawab. Masih ada yang belum? Ya Pak, ada satu lagi. Siapa tuh? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Siti Erla. Yang pertanyaannya, menurut pendapat kelompok, bagaimana cara memaksimalkan praktik geostrategi di Indonesia? Dan upaya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Baik, menurut kelompok kami, geostrategi di Indonesia itu belum maksimal dan perlu adanya pemaksimalan atau pemantapan lagi dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan warga. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal, tentu dapat meningkatkan ketahanan nasional karena rakyat-rakyat Indonesia akan lebih makmur dan sejahtera, serta perlahan-lahan cita-cita Indonesia akan tercapai, yaitu pada aspek memajukan kesejahteraan umum. Lalu, upaya yang seharusnya dilakukan adalah peningkatan mutu pendidikan. Karena dengan tingginya mutu pendidikan Indonesia, maka akan lahir para observator dan juga peneliti yang siap meneliti apa saja sebenarnya yang terkandung pada tanah-tanah di Indonesia yang sangat banyak ini. Jika menemukan sebuah hal yang baru, menemukan sebuah penemuan yang baru itu pasti sebuah kekayaan alam yang baru. Maka tanpa perlu waktu lama, langsung saja kita dapat mengajak seluruh warga sekitar untuk membantu para peneliti dalam penelitian tersebut dan meminta warga sekitar untuk selalu mengolah sumber daya tersebut. Karena dengan mutu pendidikan yang cukup, mereka juga bisa ikut berpartisipasi dalam memaksimalkan geostrategi di Indonesia, yang tentunya dengan pantauan peneliti-peneliti di Indonesia. Kepada Siti Adila, apakah jawabannya cukup? Iya, Put, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya dan yang telah menjawab. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam muka 5 Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Tujuan dari geostrategi ini diantaranya adalah menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Geostrategi Indonesia dalam menghadapi dinamika politik global dan regional perlu memerhatikan dan mempertimbangkan tiap data ketahanan nasional, seperti geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba ya, apakah masih menyimak yang lainnya?
sebelum saya menanggapi gitu ya secara spesifik materi di pertemuan, mungkin ini pertemuan yang terakhir ya. Tapi mungkin di kelas ini saya dari awal ya, atau hanya kelompok ini gitu ya. Kan saya di awal waktu membagi kelompok dan untuk melakukan presentasi gitu ya, selain menyimak atau menyampaikan materi, itu Anda mengambil satu kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan materi. Bukan berarti salah gitu kan, tapi apa yang disampaikan oleh Anda termasuk dalam diskusi itu saya lihat kita hanya berbicara hal-hal abstrak gitu ya, hal-hal yang berupa konsep, teori gitu kan. Sementara bagaimana kalau ada peristiwa masalah A lalu dikaitkan dengan materi ini bagaimana kan gitu. Termasuk saya lihat di catatan minggu lalu pun di materi hukum HAM ya, hampir semua kelompok mungkin di kelas ini nggak tahu saya yang tidak menyampaikan atau Anda yang salah mendengar gitu. Semuanya tentang teori ya, hanya merangkum buku lalu dijadikan PPT tanpa ada menggali satu kasus, satu isu yang bisa diperdebatkan. Sehingga bingung juga gitu ya. Kalau berbicara teori itu kan berbicara nilai, berbicara hal-hal yang abstrak gitu ya. Begini bagaimana caranya supaya meningkat. Beda ketika misalnya kelompok di akhir itu menyampaikan bahwa ada isu A, B, C, D ini yang berkaitan dengan geopolitik maupun geostrategi. Lalu kita bisa menganalisis dari sisi teori gitu ya. Itu sebenarnya yang saya harapkan ya, bukan berarti ini salah total, tapi mungkin kelemahan dari kelas ini yang saya tangkap hampir setiap pertemuan gitu. Terlalu teoritis gitu ya. Sehingga pertanyaannya pun teman-temannya yang bertanya pun itu sangat teoritis juga. Beda ketika teman-temannya misalkan bertanya bagaimana masalah ini ditinjau dari sisi geopolitik maupun geostrategi. Oke lah, untuk itu kita masih ada waktu. Kalau ini yang lainnya masih pada bangun, coba Anda browsing lah ya. Sebenarnya sebutkan ataupun Anda cari satu peristiwa, baik itu di masa lalu maupun yang sedang update ya, yang berkaitan dengan geopolitik maupun geostrategi. Kira-kira masalah apa? Ya. Sehingga ketika kita berdiskusi pun tidak hanya berdiskusi secara teori gitu kan. Kan harusnya melihat masalah kebangsaan baik itu. Kalau bicara geopolitik, geostrategi justru bukan hanya isu-isu di dalam negeri ya, mungkin di isu-isu internasional pun banyak atau hubungan antara Indonesia dengan negara lain misalnya. Coba Safa. Hadir Safa. Indi Fitria Maharani. Anissa Sahgia. Indah Faizah. Marsha Surya Utami. Cynthia Bunga. Miyana Zahra. Sela Lestari. Gina Listiana. Putri Azka. Sapina Frajna. Rani Triani. Arin Yuniar. Ladia Khairunisa. Nisa Sintia. Siti Elilah. Gina Nur Ilahi. Nashwa Akila. Nida Khairinia Ulia. Ataya Erli. Jihan. Kira-kira peristiwa apa yang ada di negara Indonesia ataupun di yang pernah terjadi maupun yang masih terjadi sebagai isu geopolitik maupun geostrategi. Yasmin.
Iya Pak, kalau untuk contoh isu masalah geopolitik di Indonesia itu ada perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Nah ini permasalahannya antara Indonesia dan Malaysia. Oke, Nabila. Mengenai kasus mengenai geostrategi, salah satunya sengketa Pulau Miangas antara Indonesia dan Filipina. Oke, itu sengketa perbatasan ya antara dengan negara tetangga. Kenapa bisa muncul sengketa? Penting nggak wilayah? Kita berbicara geografi ya, berbicara masalah tempat, berbicara masalah wilayah. Penting nggak sih wilayah itu bagi negara? Seberapa penting? Sangat penting Pak, karena wilayah salah satu unsur negara, membentuk negara. Ya, oke, jadi banyak hal itu ya yang dapat digali. Misalnya, mungkin saya juga sering mengompori waktu di awal pengantar saya misalnya pemindahan ibu kota ya, dari Jakarta ke Kalimantan, dari ke Kalimantan Timur. Itu kan wilayah ya, itu kan isu geopolitik. Kenapa Jakarta itu menjadi ibu kota ya? Bukan semata-mata karena memang ada tempat lalu dijadikan sebagai ibu kota. Lalu misalnya kenapa harus dipindahkan? Apakah hanya sesederhana mentang-mentang Jakarta macet, panas, sudah penuh, perlu cari tempat yang kosong untuk dijadikan ibu kota baru? Apakah hanya karena itu? Tentunya dalam konsep bernegara tidak serta-merta sesederhana itu. Tentunya ada perencanaan, ada analisis secara geopolitik ya, yang nanti akan berhubungan terhadap geostrateginya. Tadi kalau berbicara geopolitik adalah tentang ya bagaimana setiap wilayah itu dianggap penting dan sangat penting bagi sebuah negara ya. Nah, dalam konteks geopolitik Indonesia yaitu wawasan Nusantara ya. Kenapa geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara ya? Karena kita negara kepulauan ya Nusantara itu, yang dimana letak luas wilayah perairannya atau lautannya lebih luas daripada daratannya, sehingga lautan itu menjadi nomor satu atau penghubung antar satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, batas-batas wilayah perairan itu kan lebih banyak ya, mungkin hampir semua penjuru batas kita paling banyak di wilayah perairan, sehingga itulah yang menjadi kekuatan kita ya, selain sebagai kekuatan maritim ekonomi untuk ke dalam, tapi untuk keluar pun ini mengalami berbagai macam permasalahan yang harus kita selesaikan ya. Wajar ketika banyak sengketa dengan perbatasan dengan negara-negara tetangga gitu. Yang nanti pada akhirnya ya, ketika pengelolaan geopolitik itu dilakukan ya oleh suatu negara, maka akan berdampak pada geostrateginya. Nah, apakah dengan tempat itu apakah akan menjadi satu ancaman, dan pasti akan mengalami ancaman ya. Karena setiap negara itu memiliki geografis, memiliki tempat, memiliki wilayah yang harus dijaga, gitu kan? Kenapa ya? Karena akan yang namanya ancaman itu akan senantiasa terjadi. Sehingga dalam konteks geostrategi, apa sih geostrategi Indonesia? Ya ini adalah untuk ketahanan nasional, ini konsepnya kan gitu, antar hubungan materi ini ya. Nah, pentingnya ketahanan nasional itu karena tadi kembali kepada munculnya berbagai macam ancaman. Ancaman itu kan banyak ya, apakah ancaman militer, ancaman perang. Walaupun kita tidak ada perang misalnya, apakah lepas dari ancaman? Dengan adanya pengaruh dunia maya, cyber, internet ya, globalisasi, tentunya kan ancaman tidak kalah berbahayanya. Bukan hanya sebatas ancaman seperti halnya isu-isu militer, isu-isu perang kan sekarang, walaupun oke kita tidak ada isu perang sekarang,
nggak tahu ke depannya bagaimana. Sama halnya mungkin yang dirasakan oleh orang-orang Ukraina ya. Dalam 2-3 tahun yang lalu mungkin tidak menyangka negaranya akan hancur lebur oleh tetangganya. Tapi tiba-tiba di awal tahun ini ada serangan dari negara tetangganya, dari Rusia misalnya. Itu kan tanpa diduga ya. Nah, apakah negara seperti kita pun memiliki kesiapan yang serius dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu? Kenapa? Itu ya. Jadi isu-isu itu pun sebenarnya harus dapat digali oleh Anda ya. Bagaimana konflik Rusia Ukraina terhadap geopolitik maupun geostrategi misalnya dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dunia maupun Indonesia. Itu harusnya menjadi analisis Anda sebagai mahasiswa ya. Nah, karena setiap negara itu memiliki ancaman ya, baik itu dari dalam maupun dari luar, sehingga pada akhirnya memerlukan satu konsep lain ya dari bab ini, yaitu tentang upaya atau kewajiban bagi siapapun, terutama bagi warga negara untuk melakukan bela negara. Banyak bentuknya kan, karena ada ancaman maka harus membela diri, gitu kan? Oke, memang ada kewajiban, sudah ada militer, tentara, itu tidak cukup, gitu kan? Karena dalam kewajiban, salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh siapapun ya, karena kalau tentara itu sudah jelas itu tugasnya. Tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, terutama ya gangguan-gangguan seperti perang itu kan yang tidak terduga. Itu salah satu kelemahan dari bangsa Ukraina ketika menghadapi invasi Rusia, karena memang mereka tidak ada wajib militer gitu kan, sehingga mereka hancur lebur ya, tidak siap, termasuk waktu juga presidennya. Makanya bahwa dalam beberapa praktik bela negara di negara-negara yang jelas ancamannya, apalagi yang sudah menyiapkan peperangan, itu diadakan wajib militer ya. Di Korea contohnya mungkin Anda sering dengar ya, Korea Utara maupun Korea Selatan itu mewajibkan upaya wajib militer sebagai bentuk bela negara ya, kepada warga negaranya. Di Indonesia mungkin tidak ada lagi wajib militer ya sebagai upaya bela negara. Kalau mau di awal-awal tahun mungkin di era revolusi fisik ya, sampai tahun 50-an ada wajib militer, tapi sekarang kan tidak ya. Tapi ya sebagai upaya bentuk bela negara, kalau di Unsil ada PBN mungkin pernah Anda laksanakan ya, termasuk ya pendidikan kewarganegaraan sebenarnya sebagai bentuk dari upaya bela negara dalam rangka ya ini ketahanan nasional. Nah, termasuk juga selain pendidikan kewarganegaraan, silakanlah Anda lihat ya, atau Anda melakukan supaya pengembangan diri ya sesuai dengan profesi, lalu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, itu pun bagian dari bela negara ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Jadi hal-hal lain mungkin nanti menjelang ujian akhir semester akan saya sampaikan di media maupun di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.